Di anggaran di Dir Irwa itu kebanyakan melaksanakan menuntaskan pelaksanaan yang tahun kemarin gitu, yang mangkrak pekerjaan kemarin, sehingga dana itu mungkin banyak terserap di situ untuk menyelesaikan pekerjaan paket yang besar-besar seperti embung kan. Ada di NTT gitu, berapa 15 embung tuh, berapa embung tuh. Saat ini di warung Nanaping kawasan Gor Haji Agus Salim hadir bersama kita yaitu Bapak Reynold, yaitu Kepala Satker PJPA di Balai Sungai wilayah Sumatera 5 wilayah 5 Padang. Oke, mungkin kita akan berbicara terkait dengan program yang dilaksanakan ya Pak ya. Kita panggil abang aja lah, Bang Reynold. Hadir bersama kawan-kawan wartawan. Mungkin Bang, kita pengen tahu Bang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Sungai di tahun 2022 ini Bang. Apa-apa aja program yang kita usung, apakah ada program lanjutan juga, terus lanjutan, terus mungkin ada program yang baru gitu. Kalau memang boleh dijelaskan Bang. Ya, biasa karena ini duduk kopi morning kan. Kopi morning ya. Morning sambil artinya menjalin silaturahmi ya dengan kawan-kawan di media gitu kan. Jadi terkait untuk kegiatan di BWS Sumatera 5 khususnya di PJPA KR yang pada saat ini di tahun 2022 ada kita semuanya kegiatan lanjutan. Jadi pembangunan baru, paling ada pembuatan embung unan. Jadi kalau Sawalawe, kemudian Sipora, kegiatan air bakunya kan, itu lanjutan, Sinamar lanjutan. Dulu kan kalau masalah embung itu kan posisinya di PJSA, gitu, tapi sekarang dikembalikan ke PJPA. Gitu, ada perpindahan kewenangan ya, sedikit lah. Oh, Bang, ada ada. Kalau memang ada pertanyaan mungkin dari kawan-kawan ya Bang. Ya mungkin sekalian memberikan masukan dan saran juga kan, karena kawan-kawan ini kan sering juga ke lapangan. Ya kan. Mungkin ada nih dari kawan-kawan Denny, mungkin dari Daan. Anggaran sendiri mana? Kalau anggaran itu relatif gitu kan. Jadi peningkatan itu kalau atas nama balai tentu mungkin penurunan karena anggaran mungkin diutamakan terhadap kegiatan-kegiatan paket MYC di wilayah timur gitu kan, sehingga anggaran untuk di BWS Sumatera 5 Padang tahun ini agak menurun. Kira Bang berapa persen kira turun dari dibanding dari 2021 dengan 2022 nih? Kalau di perbandingannya sekitar turun lebih kurang 20%. 20% dari tahun 2021. Itu COVID itu ya Bang? Itu enggak, memang refocusing. Bukan refocusing, karena memang program gitu ya. Program itu diutamakan kegiatan-kegiatan yang mangkrak. Seperti di anggaran di Dir Irwa itu kebanyakan melaksanakan menuntaskan pelaksanaan yang tahun kemarin gitu, yang mangkrak pekerjaan kemarin, sehingga dana itu mungkin banyak terserap di situ untuk menyelesaikan pekerjaan paket yang besar-besar seperti embung kan. Ada di NTT gitu, berapa 15 embung tuh, berapa embung tuh mungkin. Tapi tujuan kopi morningnya memang kalau abang kan udah biasa kan ya, yang penting kita selalu koordinasi. Kalau di lapang itu ya ibaratnya ya kritikan masukan dari kawan-kawan tentu ya sangat
kontrol sosial kami pun sebagai kuasa pengguna anggaran tentu sangat mengharapkan kritisan atau masukan dari kawan-kawan agar pelaksanaan di lapangan itu betul-betul bisa lebih baik. Dan kalau ada kekurangan di saat dalam pelaksanaan kita bisa perbaiki. Nah, ya intinya kalau saya sebagai pribadi ya saya senang dengan duduk Ya, silaturahmi ya sama Bang ya. kawan-kawan ini, dan ini pun saya mengharapkan juga kawan-kawan yang lain agar juga mampu dan bisa beradaptasi. Apa perlu bisa perlu duduk-duduk sambil ngopi sore-sore ya. Itu mana? Iya. Itu ada satu lagi Bang. Ini kan ada keluhan dari kontraktor. Katanya kayak sekarang ini kan yang pemenang yang terendah, ya kan? Malah sampai dari 80% mengerjakan. Dengan kondisi harga nggak jelas nih Bang. Gimana kira-kira tanggapan? Ya kalau jadi gini, kita harus paham ya bahwa fase sekarang menghantar itu P2JK, Balai Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa. Jadi semua tender, semua pemenang itu dikeluarkan oleh P2JK. Gitu. Nah, kita sebagai pelaksana pemakai tentu ibaratnya bagaimana yang dihantar itu bisa kita melaksanakan pekerjaan dengan baik. Ya harus kita pakai gitu. Kalau enggak kita tolak, kapan lagi mau jalan kegiatan itu kan. Ini tidak datang, sekian persen. Ada memang bisa kita tolak gitu, tapi dengan dasar ada ketentuan gitu kan. Ada tim dari evaluasi kewajaran harga. Bisa nggak wajar ini tolak, bisa. PPK bisa menolak. Gitu. Tapi inilah dilematiknya memang di suatu daerah itu dia merasa yang harga sekian itu dia memang mampu, dia punya alat katanya kan. Dia tidak ngambil keuntungan karena dia punya alat. Nah itu sebenarnya linknya di P2JK. Mau berapa, mau diantarnya pemenang berapa, itu kan kita pemakai nih. Pakai dan pelaksana, itulah dilemanya kan. Cuma dia antar orang yang buruk ya kita selamatkan. Yang buruk ini supaya bagaimana lebih baik gitu. Jadi kita tidak, kalau kita tolak juga misalnya April, tolak mundur lagi 1 bulan, nanti batal lagi, akhirnya paket batal. Kembali lagi uangnya, ya rugi kita juga. Jadi itu memang menjadi banyak sorotan sekarang. Iya betul. Ya, karena dampaknya kan biasanya kan ke mutu kadang-kadang gitu. Artinya kita tetap menjaga ya Bang ya. Tetap, kalau mutu tetap. Cuma itu tadi kan kita dengan harga yang rendah, ya kita tetap pencapaiannya tetap maksimal. Maksimal harus gitu kan. Karena dia mempunyai hitungan agar contoh suatu item pelaksanaan pekerjaan pasang batu kali misalkan dalam HPS sekitar 800 atau 900, tapi dia tawar misalnya 700. Nah, dia tidak ngambil keuntung, mungkin ngangkut batu tadi pakai truk dia sendiri katanya kan. Ya macam-macam lah. Yang jelas kita sebagai pelaksana ya inginnya ya mutu tetap dijaga, pelaksanaan tepat waktu, kemudian ya berfungsi sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tujuannya itu. Mungkin ini ada harapan dan saran untuk Tumarenol atau Balai Sungai lah. Kita jam tulisan wah di komunikasi malih. Jadi ya, intinya kalau kita lapor gini, memang kita saling bersinergis ya. Saling, artinya kita di BWS 45 tidak alergi dengan masukan dari kawan-kawan, selagi memang masukannya teknis gitu kan, positif. Nah, kemudian ya dari kawan-kawan media juga ingin seharusnya berkawan dengan kawan-kawan PPK kan, kalau kritikan diberikan yang kritikan yang membangun gitu kan. Kalau dalam pelaksanaan contoh kan ini kurang bagus, supaya bagus gimana, kita saran tetap kita terima. Kalau ada PPK yang dikonfirmasi oleh kawan-kawan nih nggak kooperatif, itu gimana Bang nanti Bang? Nah sebenarnya gini, kita sebagai KPA tetap memberikan masukan agar PPK tersebut ayo bergaul lah, pandai-pandai berkawan. Ya duduk lah di lapor saja, kawan itu jangan pilih-pilih ya. Sebenarnya orang kok sama. Jadi kita tetap membina, tetap memberikan masukan agar dia mungkin kalau sekarang belum paham, mungkin suatu saat nanti bisa paham. Hari ini belum bisa duduk di warung, mungkin tahun depannya atau mungkin tahun depannya lagi. Jadi memang kedewasaan cara
berpikir, beradaptasi, memang dapatnya memang di duduk-duduk ini. Iya, iya, iya. Kalau di kantor itu tidak ada dapat itu. Jadi kalau kalau mau beradaptasi di luar, mudah-mudahan dia cepat dewasa lah, cepat Kita berharap memang mengikuti. seperti itu juga Iya. Bang. Kedepannya kan memang ada hubungan sinergi antara media atau wartawan dengan pihak balai, terutama di Satker Abang sendiri gitu kan. Sehingga komunikasinya kalaupun ada informasi bisa cepat ditindaklanjuti ya Bang ya. Betul, betul. Oke. beberapa Ya. tahun ini kucuran dana APBN ke Sumber khususnya di wilayah Balai Sungai Sumatera Lima Padang relatif daftar saja Bang, ada peningkatan. Kira-kira strategi apa Bang yang mesti dilakukan oleh kepala daerah untuk mengambil anggaran pusat ini? Ya, jadi ya gini, terkait anggaran itu kan memang negara ini kalau kita dengar kan, negara ini memang membutuhkan dana kebutuhan lain seperti COVID, kita ada bencana. Tentu anggaran yang diprioritaskan karena ada bencana atau COVID itu dia COVID itu yang harus diprioritaskan sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan baru itu di-cancel dulu. Dan juga program pemerintah melanjutkan kegiatan yang mangkrak. Seharusnya tahun ini butuh dana, misalnya pekerjaan umum 1 triliun gitu kan. Tahun ini baru 2021 kemarin baru 500 miliar. Yang 500 miliar ini harus diselesaikan di tahun 2022 nih. Nah, sehingga dana-dana yang harus ke daerah mana atau untuk apa prioritas ini harus yang kemangkrak dulu diutamakan. Itu program kelihatan di sini. Jadi kita dikejar manfaatnya dulu Manfaat. ya, pembangunan. Kalau kita tengok Bang 2021 Bang, berapa perusahaan yang kena blacklist di bawah naungan Bang PPK 4 orang? Ada nggak ya dilakukan Belum, blacklist? belum, Nggak ada ya Bang ya? Ya kita tetap mengacu kepada gini ya. Kita tetap bagaimanapun apapun bentuknya yang diantar oleh kedua JKT, tetap kita harus kemampuan kita menyelamatkan. Supaya apa? Kalau kita blacklist atau putus kontrak, yang rugi kita sendiri. Contoh ngambil dana, contoh kegiatan 10 miliar. Sekarang kerja nggak selesai, putus kontrak 5 miliar dibuang. 5 miliar itu nanti tahun depan belum tentu dapat gitu. Nggak bisa langsung serta-merta luncur tahun depan, nggak bisa. Nah, jadi kita tetap mengupayakan agar ya ibaratnya si penyedia itu mau bekerja dengan keras gitu kan, supaya kegiatan itu tetap harus selesai gitu. Contoh yang kerja sama tambayang itu. Dan juga aturan lain kemarin juga memperbolehkan artinya melaksanakan kegiatan 2021 di 2022 ya, PMK 184 itu kan, perpanjangan waktu 90 hari di tahun berjalan gitu. Nah, itu yang dilakukan di Batambayang. Itu kalau kita tinjau di tahun sebelumnya Bang banyak pekerjaan yang terlambat ya Bang. Artinya di tahun itu tidak bisa diselesaikan sehingga dilakukan denda ya Bang. Ya PMK ya, PMK. perpanjangan waktu 90 hari. Tapi ada denda gitu ya. Denda ya kategorinya kan. Itu sebetulnya persoalannya seperti apa tuh Bang bisa terjadi keterlambatan? Kan mayoritas malahan kita lihat tuh Bang. Nah, kalau ada di kita itu Atau kesiapan dari permasalahan internal dari penyedia itu sendiri. Penyedia sendiri. Karena itu tadi kan dilematiknya si A punya perusahaan, nanti si B yang ngerjain. Dari si B nanti ada si C, si D. Jadi internal ini yang selalu belum klop kan. Jadi kalau si A tuh atau si D nanti maju, yang si C ini nggak dukung atau duitnya dari mana? Nah itu yang jadi dilematiknya. Jadi makanya kita minta strategi kita gimana tuh Bang? Ya, kita supaya minta ini satu- tidak terjadi lagi di Bang di tahun-tahun ke depan. maka kita sarankan agar si punya perusahaan direktur itu yang satu kendali. Oh, Kita nggak mau tahu dengan si D, si B, si C, Bapak harus tanggung jawab. Itu mensiasati. Jadi jangan nanti si A punya perusahaan dikasih ke si C, si C ke si D, dia nggak punya tanggung jawab. Sekarang kalau si A, si C, si D minta strukturnya, masuk dalam struktur organisasi, tanda tangan oleh direktur. Iya, Jadi iya. kamu harus bertanggung jawab. iya, iya. Jangan nanti di saat susah dia mau mundur, di saat enak dia mau maju kan. Itu salah satu persoalan. Itu salah satu persoalan. Pejabat seperti Pak Reynold inilah yang kita harapkan selaku kesaker di Balai BWS 5 yang mau datang berkunjung ke tempat teman-teman media, dan kita sangat apresiasi
karena mau menampung masukan dari teman-teman media. Oke, mudah-mudahan beberapa pejabat-pejabat akan seperti ini juga. Ini salah satu contoh seorang pejabat yang langsung terjun ketemu dan diskusi dengan teman-teman media.